Salah satu model kompetensi kepemimpinan kepala sekolah adalah kepemimpinan pembelajaran. Praktik baik yang kami lakukan di SMP Katolik Pax Christi Manado dalam kepemimpinan pembelajaran adalah dengan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat untuk membangun kualitas pendidikan melalui kolaborasi yang berdiferensiasi dalam kegiatan lesson study. Lesson study menjadi salah satu kekuatan dan keunggulan di sekolah kami, baik sebagai kepala sekolah maupun guru-guru untuk mengembangkan diri dan orang lain melalui kegiatan refleksi. Lesson study dilaksanakan secara terbimbing, bekerja sama dengan pelatih yang profesional dari BPMP Sulawesi Utara. Menurut Daryanto, lesson study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegalitas dan saling membantu untuk membangun budaya belajar. Guru belajar dari proses pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajarnya. Tujuan lesson study adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar, memberikan hasil-hasil yang bermanfaat bagi para guru lainnya dalam melaksanakan pembelajaran, meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inkuiri kolaboratif. Manfaat lesson study yang telah kami dapatkan melalui open class yang dilakukan oleh guru model dan observer yang terlibat adalah memicu munculnya motivasi setiap pribadi untuk mengembangkan diri, melatih pendidik melihat peserta didik, menempatkan para pendidik pada posisi terhormat. Prinsip utama dalam lesson study yang telah kami terapkan adalah: pertama, prinsip kolegialitas. Artinya, seluruh pihak yang terlibat memiliki kesetaraan posisi sebagai pembelajar. Kedua, prinsip saling belajar. Artinya, orientasi aktivitas yang dilakukan adalah saling memberikan manfaat. Ketiga, prinsip komunitas belajar. Bentuk keterikatan interaksi pelaku lesson study merupakan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan. Tahapan-tahapan dalam lesson study yang telah kami lakukan adalah: pertama, tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan, lesson study di SMP Katolik Pax Christi Manado dilakukan oleh seorang guru model. Guru model merancang pembelajaran dengan memilih kompetensi dan materi esensial yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Dalam tahapan perencanaan, semua guru observer terlibat dalam merencanakan dengan memberikan masukan terhadap pengembangan modul pembelajaran. Kedua, tahapan pelaksanaan. Aktivitas yang penting dilakukan dalam tahapan ini adalah mencatat sebanyak mungkin bentuk-bentuk respon siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru berdasarkan pengamatan. Proses mengamati pembelajaran dilakukan tanpa mengintervensi interaksi siswa dan guru. Pengamatan bukan untuk menilai
bagaimana guru mengajar, namun lebih kepada mempelajari bagaimana siswa belajar berdasarkan respon-respon yang muncul. Ketiga, tahapan observasi. Pada tahapan ini, guru model menyampaikan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang disusun. Guru observer menyampaikan hasil refleksi pembelajaran yang telah diamati berdasarkan aktivitas peserta didik sebagai respon dari situasi pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, guru model dan observer membuat komitmen dari hasil refleksi pembelajaran yang didapatkan dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran. Dengan adanya lesson study, guru semakin menyadari pentingnya pengembangan diri melalui suatu refleksi yang dibangun secara kolaboratif dalam pembelajaran. Guru semakin berkembang dalam memotivasi diri dan orang lain untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Berikut adalah pengalaman nyata dari guru SMP Katolik Pax Christi Manado yang telah melaksanakan open class melalui kegiatan lesson study. Manfaat saya mengikuti kegiatan lesson study yang pertama yaitu yang terpenting adalah persiapan, di mana saya melakukan persiapan dibantu oleh rekan-rekan guru yang lain untuk menentukan metode yang tepat dalam proses pembelajaran, asesmen, yang terutama adalah pertanyaan pemantik yang dapat membuat kegiatan pembelajaran semakin aktif. Kemudian yang kedua adalah metode. Metode pembelajaran itu saya bisa melihat dan belajar dari rekan-rekan guru yang lain ketika saya menjadi observer pada saat kegiatan open class dari teman-teman guru yang lain. Di sana saya menemukan banyak pembelajaran di mana saya memperhatikan kebutuhan murid, proses pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian saya bisa melihat metode yang tepat seperti apa jika saya menggunakan materi yang sekiranya hampir sama dengan rekan guru yang menjadi guru model pada saat itu. Sehingga dalam proses pembelajaran ini saya menjadi lebih baik lagi karena saya mengambil hal baik, hal positif yang dimiliki oleh rekan guru ketika mereka menjadi guru model dan saya menjadi observer. Dengan demikian, proses pembelajaran di sekolah kami dan terhadap diri saya menjadi lebih berkualitas. Terima kasih. Dengan adanya lesson study, maka pembelajaran di kelas sangatlah berpihak pada murid itu sendiri. Mereka mampu berpikir secara hot dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dan bagi guru, kami mampu untuk belajar mendesain pembelajaran yang mengedepankan kreativitas murid itu sendiri. Jadi, intinya lesson study adalah belajar dalam pembelajaran. Menjadi seorang guru adalah sebuah panggilan jiwa. Dan saya secara pribadi merasa terpanggil untuk mendidik para siswa dengan segala karakter dan kebutuhan mereka yang berdiferensiasi. Maka saya merasa bahwa saya harus terus untuk mengembangkan diri. Dan saya bersyukur karena lewat lesson study dalam komunitas ini saya boleh belajar banyak hal untuk mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri saya. Melalui 3 tahapan dalam lesson study. Yang pertama, plan, ketika saya dapat belajar untuk mempersiapkan pembelajaran bersama dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian pada saat do, pelaksanaannya, bagaimana saya bisa menerapkan hal-hal baik dengan teknik-teknik pembelajaran yang baik dan dapat menjawab kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, tahap yang paling penting adalah bagian C. Ketika dalam refleksi, saya berefleksi secara pribadi dan dengan hasil pengamatan dari rekan-rekan sejawat untuk membantu saya mengevaluasi hal-hal yang belum berkembang untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Saya belajar ternyata
dalam listen study saya memiliki banyak keterbatasan, dan keterbatasan yang saya miliki dapat dilengkapi oleh rekan-rekan sejawat dalam satu kolegialitas yang memang sudah kami terapkan dalam komunitas listen study ini. Kami dapat belajar saling melengkapi sebagai teman-teman guru dengan kompetensi kami masing-masing, sehingga saya bangga menjadi bagian dalam komunitas listen study SMP Katolik Pax Christi Manado. Terima kasih.